Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anggi Hikmah Putri dengan NIM 122000796. Dengan anggota kelompok saya ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Self-Service Ordering Friendly. Pertama-tama, segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya, maka kami bisa menyelesaikan sebuah PowerPoint presentasi dengan tepat waktu. Berikut ini kami persembahkan sebuah PowerPoint dengan judul Self-Service Ordering Friendly, yang menurut kami dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajari penawaran dan permintaan pasar. Dengan ini kami mempersembahkan PowerPoint ini dengan penuh rasa terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi PowerPoint ini dapat memberikan manfaat. Manabila ada kesalahan dalam penulisan atau ada yang kurang, kami mohon maaf. Pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 telah mempengaruhi sistem maupun teknologi yang telah berjalan sebelum adanya pandemi melanda di seluruh dunia. Dari sekian banyaknya peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengurangi pasien yang terpapar COVID-19, PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah salah satu cara yang pemerintah buat untuk mengurangi angka pasien yang terpapar COVID-19. Dampak PPKM ini membuat semua kesulitan untuk keluar rumah. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa PPKM ini dapat menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia tertahan dengan pembatasan-pembatasan pada sektor-sektor usaha tersebut, membuat aktivitas-aktivitas usaha menjadi terhambat. Maka dari itu, kami membuat program yang berguna bagi semua orang untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan tidak perlu berkerumun. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat masalah, yaitu pelanggan masih tidak mau menggunakan uang elektronik. Kenapa? Menurut saya, jika uang elektronik yang berbentuk kartu hilang dan ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang tersebut bisa memakainya. Kemudian, uang yang terdapat di dalamnya tidak bisa disetorkan lagi ke ATM. Untuk solusi dari masalah di atas, sekarang teknologi sudah canggih. Layanan uang elektronik seperti GoPay dan OVO telah menangani masalah ini dengan fitur withdraw dan kerjasama antar UKM dengan memberikan barcode yang telah disediakan di kasir. Maka dari itu, aplikasi yang kami buat sangat berguna karena saat ini rata-rata orang kebanyakan memesan makanan lewat pesanan online dikarenakan mereka tidak mau berkerumun saat memesan makanan. Untuk solusi pengembangan dalam aplikasi ini, pengguna dapat merasakan manfaatnya. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk untuk memesan makanan dan minuman. Tidak perlu mengantri untuk memesan makanan. Dari 2 poin di atas, berarti aplikasi ini dapat digunakan di mana saja. Tidak perlu mengantri untuk melakukan pembayaran. Jika menggunakan dompet digital seperti GoPay dan OVO, peluang secara umum bagi perusahaan-perusahaan dompet digital dapat menambah pengalaman baru dengan menjalin kerjasama baru melalui aplikasi ini. Kemudian dapat merasakan kemudahan interface yang baik dari sisi user experience maupun user interface. Dengan pendekatan user experience, aplikasi ini bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Tampilan visual design dari user interface memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, user interface berfungsi juga untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk pihak gerai yang menyediakan layanan self-service, tidak perlu menggunakan layar self-service yang lebar dan besar untuk disimpan di gerainya masing-masing, karena aplikasi ini dikhususkan dipasang di ponsel milik pembeli masing-masing. Jadi pembeli bisa duduk di tempat yang telah disediakan untuk menunggu makanan siap disajikan. Selanjutnya ada manfaat program self-service ordering friendly adalah untuk mengurangi kerumunan, mengoptimalkan peluang usaha yang ada, dan mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka.
Setelah peneliti melakukan beberapa penelitian, ada beberapa keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah serta mempercepat proses pemesanan hingga pembayaran tanpa bersusah payah berdiri di lorong antrian untuk memesan makanan dan dengan menggunakan uang elektronik sebagai metode pembayaran akan mempersingkat waktu bagi kalian yang terburu-buru karena dikejar waktu atau sekadar hanya ingin sarapan dengan cepat dan tenang. Penelitian ini sudah diambil dari asumsi peneliti, karena asumsi saja tidak cukup, bisa saja kesulitan yang peneliti rasakan tidak dirasakan juga oleh orang lain. Selanjutnya ada analisa studi kasus yang diambil. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat masa kini. Teknologi dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat kota yang memiliki mobilitas tinggi dalam waktu yang terbatas. Salah satu teknologi yang dimanfaatkan adalah self-ordering. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi self-service teknologi yang meliputi functionality, enjoyment, keamanan atau privacy, desain, jaminan, kenyamanan, dan kostumisasi secara parsial, individu maupun secara simultan atau bersama-sama terhadap kualitas layanan. Dari uji regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa teknologi self-ordering tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan. Persaingan bisnis makanan yang semakin ketat mengakibatkan pelaku usaha menyediakan makanan harus selalu meningkatkan kualitas makanan dan layanan. Peningkatan kualitas makanan dan layanan dilakukan untuk memberikan kepuasan pada konsumen yang berkorelasi dengan kemampuan bertahan dalam persaingan. Untuk mengurangi biaya, meningkatkan nilai, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, pelaku bisnis mengadopsi berbagai macam self-service teknologi. Dalam UML atau Unified Modeling Language yang dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya yaitu statis atau dinamis, jenis diagramnya adalah sebagai berikut. Diagram yang pertama ada diagram aktivitas atau activity diagram. Bersifat dinamis, dan diagram ini adalah diagram tipe khusus dari diagram state yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini penting dalam pemodelan fungsi-fungsi dalam suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar objek. Saya Alan Fakih Pratama akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada diagram use case. Diagram use case ini bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan use case dan abstraktor atau suatu jenis khusus dari kelas. Diagram ini sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. Ini adalah contoh dari diagram use case-nya. Selanjutnya ada diagram kelas atau kelas diagram yang bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Dan ini adalah contoh diagram kelas. Dalam kolom user, terdapat ada ID user, username, password, login, dan logout. Lalu dalam kolom kontak ada ID kontak, nama, alamat, email, pesan, lalu ada tambah, ubah, hapus. Dalam kolom makanan ada ID makanan, nama makanan, harga, ada tambah, hapus, ubah. Dalam kolom member ada ID member, username, password, nama, alamat, email, dan daftar. Lalu dalam kolom pesanan ada ID pesanan, ID makanan, ID member, banyak, lalu ada tambah, hapus, dan ubah. Selanjutnya ada diagram sequence atau sequence diagram yang bersifat dinamis. Diagram urutan adalah diagram interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan atau message dalam suatu waktu tertentu. Inilah contoh diagram sequence. Di sini ada pembeli yang dapat mengakses aplikasi yang lalu dapat mendaftarkan dirinya dengan membuat username dan password. Lalu pembeli juga dapat memilih menu makanan, melakukan pembayaran, dan konfirmasi bukti bayar. Setelah itu, data pesanan akan
disampaikan oleh ke admin. Lalu informasi pesanan dan proses pemesanan diubah menjadi perintah pengiriman. Lalu kurir dapat mengirim pesanan itu ke pembeli. Selanjutnya ada pengertian mockup. Mockup adalah sebuah rancangan desain yang terdiri dari beberapa elemen terkait dengan warna, tipografi, layout, serta elemen lain yang harus ada seperti spasi dan navigasi. Pada dasarnya memang lebih kompleks jika dibandingkan dengan sketch serta wireframe yang umumnya berisi gambaran serta garis besar dari desainnya. Selain itu, mockup adalah alat kemudahan desainer untuk memberikan gambaran desain sebagai contoh desain yang akan diimplementasikan sebenarnya kepada klien. Sebaliknya, klien dapat melihat desain yang akan dibuat tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan feedback sebagai preferensi sistem yang akan dibuat sebelum desain diimplementasikan menjadi produk jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahendra dengan NIM 122000615. Di sini saya akan melihatkan contoh mockup yang sudah kami buat di proyek kami. Yang pertama ada tampilan check-in. Jika kita sudah mempunyai akun, kita bisa memasukkan email dan password. Tapi jika belum mempunyai akun, kita harus daftar akun dengan cara mengklik sign up. Di sini sudah tertera sign up ya. Tinggal klik ini saja. Lanjut. Yang kedua ada tampilan sign up ya. Setelah memasukkan nama, email, dan password untuk membuat akun baru, kemudian dengan mengklik create account, akun akan diproses. Di sini tinggal kita mengisi seperti nama, email, lalu password. Lanjut yang ketiga ada tampilan discover. Tampilan di atas menampilkan layout sebagian menu yang berada di dalam aplikasi, serta pilihan menu dari pasta, ayam, dan Korean. Seperti ini terlihat di sini ada kategori yaitu pasta, ayam, lalu Korean. Yang keempat ada tampilan untuk menu pasta. Menampilkan menu pasta, tersedia deskripsi makanan, harga, serta icon tambah untuk memasukkan ke list order. Di sini ada contoh menunya yaitu vodka pasta yang dengan harga 200.000, lalu creamy lemon pasta dengan harga 220.000. Yang ketiga ada lasagna bolognese dengan harga 180.000, lalu spinach pesto pasta dengan harga 145.000. Next, yang kelima ada tampilan menu ayam. Untuk menampilkan menu ayam, tersedia deskripsi makanan, harga, serta icon tambah untuk memasukkan ke list order. Di sini contoh makanan yang tersedia ada Korean fried chicken dengan harga 185.000, lalu fried chicken with crispy skin and tender meat dengan harga 90.000, lalu ada tonkatsu dengan harga 105.000. Lalu yang terakhir ada Chicken Works dengan harga 152.000. Selanjutnya ada tampilan menu Korean yang dimana menampilkan menu makanan Korea. Di sini tersedia deskripsi makanan, harga, serta ikon tambah untuk memasukkan list order. Untuk menunya di sini kami ada jajangmyeon, ramyeon, vegan tteokbokki, dan juga kimchi bibimbapsu. Selanjutnya di sini ada tampilan order. Pada bagian ini sistem memproses harga berdasarkan jumlah makanan yang kita pilih, serta total semua harga, tiket restoran, biaya pemesanan atau delivery yang harus dibayarkan. Selanjutnya di sini ada tampilan checkout. Pada bagian ini, sistem meminta pembeli memilih metode pembayaran. Ada 3 pilihan yaitu Visa, PayPal, dan Mastercard. Kemudian memasukkan alamat pada delivery address, terakhir memasukkan delivery method, yang artinya metode pemesanan, apakah mengambil sendiri, di outlet, atau diantar. Jika tampilannya seperti ini, maka order sukses diproses. Untuk melihat kondisi pesanan, dapat mengklik Go To
di sini yang akan dialihkan untuk mengetahui sudah sejauh mana pesanan kita dibuat. Selanjutnya di sini ada kesimpulan akhir beserta saran. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan dari pembahasan proposal ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa dengan self-service ordering friendly ini lebih memudahkan konsumen dan juga konsumen bisa menikmati layanan aplikasi ini. Akses self-service ordering friendly ini lebih mudah dibanding dengan memesan makanan di tempat, karena konsumen tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan makanan. Adapun sejumlah hal yang perlu kami sampaikan sebagai saran, yaitu dalam proposal ini, kita sebagai generasi milenial harus bisa dan terbiasa dengan teknologi, khususnya tentang teknologi komputer yang sekarang ini mendominasi kehidupan di era globalisasi. Bagaimanapun juga, kami tetap mengharapkan saran dan kritik dari pembaca proposal kami yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal berikutnya. Itulah timbal balik antara pembaca dan penyusun proposal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.